Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan Ratu Drakor Channel. Sebenarnya review Mouse ini cocok buat penonton yang suka dengan adegan suspense. Memang sih bakal banyak adegan sadistik, tetapi tenang saja, gambarnya tidak akan diekspos di channel Ratu Drakor tanpa mengubah esensi cerita. Yuks, langsung review drama Korea Mouse episode 1. Episode 1 ini dimulai dengan seorang bocah yang sedang melihat teman-temannya menonton ular di dalam box kaca. Tampaknya mereka sedang di kebun binatang atau semacam itulah ya. Kemudian si anak kecil ini pergi ke belakang box dan mengeluarkan tikus sehingga ular ingin memangsa tikus tersebut dan membuat teman-temannya bubar karena ketakutan. Kita timelapse 5 tahun kemudian. Tampak seorang bocah yang sedang berada di gereja, yang sepertinya bocah ini adalah bocah yang seragam kuning tadi ya. Ia berdoa dan bilang, mereka bilang ini bawaan lahirku. Mereka bilang aku berbeda. Kemudian kita timelapse lagi ke 10 tahun yang lalu. Seorang gadis turun dari taksi dan menelpon ke rumahnya. Ia bilang, taksi hanya menurunkanku sampai di depan, jadi ia minta dijemput nih. Lalu kemudian, seorang anak kecil memanggilnya, "Kakak, kakak." Tetapi, dia sebenarnya awalnya tidak menghiraukan. Tetapi karena dipanggil berkali-kali, ia pun melihat dan seorang anak kecil perempuan mendatanginya. Anak tersebut meminta tolong kepadanya. Ia meminta tolong karena katanya ayahnya kecelakaan. Si wanita ini kemudian menenangkan anak kecil itu dan mengecek keadaan ayahnya di mobil. Tapi saat menolong, ia malah dipukul hingga ia pun jatuh tersungkur. Dan kemudian anak kecil yang tadi hanya bisa menutup telinganya ketakutan atas apa yang terjadi pada gadis yang tadi. Kemudian kita masuk lagi ke pencarian orang hilang. Dan ditemukan jasad gadis tersebut ada di dalam laut sepertinya ya. Kemudian seorang polisi terlihat tampak marah. Pemerintahan tampak sibuk karena kejadian pembunuh berantai ini. Lalu kita masuk lagi ke seorang ilmuwan atau profesor yang tampaknya sedang membahas gen psikopat karena sedang memberi perkuliahan tentang psikopat ini. Kemudian tak lama ia mendapat telepon dari Korea dan memintanya untuk datang ke Korea. Ternyata ia diundang karena pemerintah ingin ia menjelaskan tentang penelitiannya. Saat di Korea, ia menelpon seseorang yang bernama Sojun. Ia akan segera menemui Sojun begitu tugasnya selesai. Kemudian, seorang profesor ini yang ternyata namanya adalah Daniel, dia memberikan konferensi kepada para senator atau pemerintahan Korea ini ya. Jadi dia menjelaskan, psikopat adalah hasil dari gen yang dimutasi yang terjadi saat masyarakat berkembang. Mereka terlahir nyaris tanpa gen MAOA yang berfungsi mengendalikan emosi manusia. Ini yang kupelajari dari penelitian terbaruku. Kita bisa mendeteksi gen psikopat dengan melakukan tes DNA. Orang-orang dalam konferensi ini kemudian berdebat. Ada yang setuju RUU pemerintah Korea bahwa gen psikopat tak boleh lahir, tapi ada pula yang menolak. Ada yang mengatakan ini pelanggaran hak asasi manusia. Karena di Korea aborsi adalah ilegal.
Tetapi ada juga yang berpendapat pemerintah menyarankan untuk mewajibkan tes DNA ini dan mengaborsi semua janin dengan gen psikopat. Siapa yang menyetujui RUU ini? Kemudian si pemimpinnya akhirnya meminta mereka untuk memungut suara. Tetapi ternyata hasilnya seri sehingga ia terpaksa harus memberikan suaranya, dan keputusannya adalah sebelum hasil keputusannya keluar, kita beralih dulu ke suatu rumah di mana rumah itu adalah rumah Sojun. Dan Daniel, si profesor yang tadi, berkunjung ke rumahnya. Jadi pria berbaju putih ini yang namanya Sojun yang tadi ditelepon sama si Daniel, guys. Nah, kemudian mereka akhirnya makan bersama. Sojun menanyakan tujuan Daniel ke Korea. Ada perlu apa kamu ke Korea? Beralih dari situ, kita di bridging dulu nih guys ke satu keluarga yang akan berkemah. Kemudian balik lagi ke rumah si Sojun. Daniel menceritakan tujuannya tentang penelitiannya, dan hal tersebut membuat pemerintah mengundangnya ke Korea. Kemudian ia juga menceritakan tentang RUU soal gen psikopat. Dan ternyata RUU itu ditolak. Setelah makan, Sojun kemudian ngobrol dengan Daniel. Sojun menanyakan apakah pembunuh Jennifer sudah ditangkap. Kemudian Sojun mengantarkan Daniel pulang ke hotel. Sekarang kita beralih ke keluarga yang mau camping karena tak yakin akan jalannya. Sang ayah turun dan menanyakan jalannya ke pria yang berada di mobil depan bus mereka. Ternyata sampai di sana perkempingan tersebut dibatalkan. Tetapi anak bungsunya karena berulang tahun dia meminta untuk tetap berkemah di tempat tersebut. Mereka pun akhirnya menyetujui dan mulai membuat api dan bersiap untuk berkemah sementara. Saat istrinya mau mengambil air, istrinya tiba-tiba ketakutan dan suaminya akhirnya menyusul. Nah, suaminya menolong tapi malah dihajar si psikopat. Sementara istrinya berlari ke mobil. Sayangnya mobilnya tidak bisa di starter. Di sini sebenarnya adegannya sangat suspense ya guys. Jadi pada intinya si psikopat ini menghajar ayahnya, ibu dan kakaknya. Nah, sementara yang selamat hanya si bungsu yang bersembunyi di dalam koper di dalam bus. FYI, si psikopat ini mengira mereka itu hanya bertiga karena waktu dia melihat dari mobilnya, si anak bungsu sedang tertidur di pangkuan ibunya. Jadi si bungsu ini nggak kelihatan. Setelah kejadian tersebut, polisi tak lama kemudian datang dan si anak diamankan di rumah sakit. Sementara si detektif memaksa anak ini untuk mengatakan siapa psikopat itu karena ternyata putrinya juga hilang. Dan tiba-tiba anak tersebut melihat sesuatu di dinding dan ia berdiri dan menunjuk suatu poster yang sangat besar di rumah sakit sambil menangis. Beralih lagi ke rumah Sojun dulu ya. Jadi tampak istri Sojun ini yang bernama Ji-eun sedang membuka jendelanya dan suaminya pulang. Kemudian mereka minum teh sambil mengobrol. Ji-eun bilang, entah apa yang kulakukan jika bayi kita punya gen psikopat. Kata Sojun, hentikan, jangan mengatakan hal yang menakutkan. Kemudian mereka mendengar suara siren polisi ya, mobil polisi. Dan mereka bertanya-tanya kenapa ada suara siren selarut ini. Tak lama si detektif datang dan memberikan surat penangkapan kepada Sojun. Oke, kita flashback lagi ke apa sih yang dilihat si anak kecil tadi. Ternyata ia melihat foto si Dr. Han Sojun. Wow, ternyata ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke masa kini. Si detektif ini terlihat sangat geram dan memerintahkan untuk menggeledah rumahnya si Sojun. Kemudian ia meminta Ji-eun untuk menelpon pengacaranya.
Tetapi sayangnya setelah menggeledah rumahnya Sojun, polisi itu tidak menemukan apapun gitu. Jadi akhirnya si rekan detektif ini bilang, "Sudah kubilang kita harus berhati-hati. Lihat ini, hanya karena seorang anak bilang begitu. Dokter hebat, pembunuh tidak masuk akal." Nah kemudian sementara itu Sojun mengintip ke mobil dan melihat si anak kecil yang selamat tadi. Nah ternyata si anak kecil ini diam-diam ngumpet di dalam mobil polisi dari rumah sakit guys. Kemudian tak lama si anak kecil ini keluar dari mobil dan langsung menyerang dokter Sojun. Nah saat polisi menahannya, ia jatuh tersungkur dan menabrak boneka salju yang ada di depan rumahnya dokter Sojun. Ternyata di dalamnya ada plastik-plastik yang disembunyikan gitu. Jadi ternyata itu adalah isinya hasil kejahatan si headhunter ini atau si psikopat ini. Sementara Ji-eun dengan kaget melihat dari jendela kejadian tersebut.